Aku sedikit touch up No worries. biar lebih. Kita harus menyiapkan rambut sebelum kita mulai ya. Iya. Oke. Oke. Halo semua orang, terima kasih banyak Halo. untuk bergabung dengan aku di video lain. Hari ini aku punya tamu yang sangat istimewa. Jadi tanpa aku pergi terlalu jauh, biarkan aku memperkenalkan tim baru aku. Ya. Agi. Aku Agi. Agi. Ya, Ya. namaku Agi dari Indonesia, Bali. Dan aku sudah dari kecil sudah ada di Bali dan aktivitas di Bali. Ibu dan aku beruntung cukup untuk punya orang-orang yang baik ini, membiarkan kami tinggal di rumah gratis. Aku sangat bersyukur untuk itu. Ya. Alasan aku merekam video ini untuk hari ini adalah Agi dan istrinya adalah pemilik perusahaan beton. Ya. Perusahaan beton. Ah, Jadi, apakah kamu ingin berbagi sedikit tentang bagaimana Anda memulai semua ini? Ya. Jadi sedikit berbagi bagaimana saya memulai ini. Karena tentunya setiap orang pasti punya mimpi, dan untuk memulai dari mimpi itu bagaimana, dan kita harus mulai melangkah. Betul. Melangkah. Jadi usaha ini kita baru mulai, berbicara kita mencoba, bukan kita melihat untung atau rugi, ya, tapi tetap harus dihitung. Tapi yang penting bagaimana kita bisa konsisten bertahan. Ya, untuk konsisten tetap mencoba, berusaha semaksimalnya. Jadi banyak liku-liku, ya, kesulitan yang dihadapi, tapi kita percaya dengan semangat, dengan modal semangat dan modal kita harus tetap belajar, mencari ilmu, dan modal kita tidak mudah menyerah. Ya, jadi kita selalu berusaha dan tentunya mengandalkan doa, berdoa sama Tuhan, karena usaha diri sendiri tidak akan bisa berjalan lancar tanpa dukungan dari Tuhan. Oke. Itu saya. Hebat. Iya. So, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang apa yang pertama menginspirasimu untuk Ya. bekerja dalam dunia beton? Beton, ya. Dulu sebenarnya saya sekolahnya itu administrasi, staf di akunting, sekolah akunting. Tapi ketika saya memulai bekerja, saya mengawali di perusahaan beton atau project. Yes. Ya, di project pertama saya itu sebagai helper like tenaga seperti ini. Yes. Jadi tersebut tenaga harian. Saya memulai itu. Tapi karena saya pengen ada peningkatan dan mau belajar, saya berusaha bagaimana saya supaya hidup saya lebih baik. Ya, jadi hanya mimpi itu aja, bagaimana saya supaya lebih baik Yes. di hari ke depan. Suatu saat saya harus berkeluarga, punya istri dan punya anak. Hanya bermula dari awal-awal itu aja, ya, hanya ingin hidup lebih baik aja. Ya, jadi saya tanpa dukungan orang tua, tanpa dukungan siapapun, karena saya yang punya mimpi mau hidup lebih baik, karena saya dari bukan orang berada, saya orang apa istilahnya miskin. Dari itu saya yakin diri saya bisa. Akhirnya saya belajar. Ya, dari belajar kita bertemu dengan klien, terus bertemu dengan pelanggan, customer, terus kita berkenalan dengan orang-orang luar biasa di proyek. Di situ saya belajar bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan make money. Yes. Nah, Betul. kebetulan saya mengawali belajar di marketing, Yes. ya, marketing sosial media. Terus saya mulai belajar. Saya coba dengan satu cetakan dengan modal sekitar 3 juta rupiah waktu itu. Saya coba cetak produksi yang paling kecil dan saya jual. Ternyata masih ada sisa, Yes. masih ada uang. Oh, ternyata saya make money. Yes. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi semakin saya bersemangat Yes, untuk yes. buat make money lebih banyak lagi. Akhirnya saya beli besi, saya bayar orang, terus saya kalkulasi, hitung semua, dan kita harga jual, kita targetkan Yes. profit, dan ternyata berjalan. Yes. Dan akhirnya ya dari keuntungan itu saya bisa untuk bertahan hidup, bisa untuk menabung,
Yep, save money. bisa untuk mencukupi keluarga lah. Yes. Walaupun tidak kaya raya, Yeah. tapi saya bersyukur cukup. Ya, tidak berlebihan tapi cukup. Nah, itu yang terpenting. Jadi Yeah, yeah. jadi dengan usaha ini saya merasa bangga sama diri saya karena prosesnya kan tidak didukung privilege dari keluarga modal, keluarga kasih modal, tidak ada. Saudara juga sama, kita orang miskin semua, berawal dari keluarga miskin. So, jadi kamu tidak peduli tentang membuat paling banyak uang. Kamu bahagia bahwa kamu Ya. mampu menyediakan peluang kepada karyawan Betul, di sini. betul. Jadi dengan berjalannya usaha ini, bisnis ini, saya bisa mempekerjakan banyak orang, bisa hidup menjadi berkat. Ya, jadi kita bisa mempekerjakan orang. Dari sinilah orang-orang ini bisa untuk mendapatkan uang buat keluarganya. Itu saya merasa bersyukur di situ. Ya, jadi bukan uang yang berlebihan, tapi cukup untuk kita berbagi. Yes. Ya, dengan cara yang seperti ini kita kerja. So, kamu bahagia dengan membantu orang lain, mulai Ya. membangun hidup untuk dirinya sendiri. Ya, tentu saya sangat bersyukur dan bangga. Bangga, yes. Ya, bangga karena saya walaupun tidak besar tapi bisa mempekerjakan orang-orang di sini. Seperti itu. So, berapa jumlah hari kamu bekerja setiap minggu dan kamu mendapat hari libur setiap minggu? Ya, sebelumnya karena saya masih kerja di sebuah perusahaan itu saya full time. Jadi dari pagi till malam. Nah, untuk saat ini dengan usaha yang sudah berjalan, saya mungkin di perusahaan saya yang sebelumnya itu seminggu hanya 2 kali bekerja. Terus sisa hari 2 hari saya fokuskan di sini. Terus sisa hari 2 hari saya atur waktu dengan keluarga. Jadi supaya balance. Jadi tidak hanya fokus bekerja, Betul. tapi berusaha sisipkan waktu untuk keluarga. Jadi 2 hari, 2 days for family, 2 days for my company first, and 2 hari untuk di tempat ini, Keluarga. usaha saya. Jadi kamu setuju itu penting, kamu harus menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Iya, setuju, sangat penting sekali karena kita tahu di zaman saat ini banyak orang fokus terhadap target pekerjaan sehingga mereka lupa. Itu saya alami dulu. Tapi karena dari istri saya selalu mengatakan sampai kapan seperti ini, kamu harus bisa membagi waktu. Akhirnya saya berpikir, oke, saya harus start usaha. Yes. Jika tidak punya usaha, saya tidak akan punya waktu. Jadi saya harus punya usaha sendiri, Yes. bisnis sendiri. Apakah Anda punya rahasia atau bisa sarankan kepada seseorang menonton video yang berjuang untuk menyisihkan waktu luang untuk kehidupan pribadi atau hobi? Like, apa jenis perbedaan mereka bisa melakukan hari ini untuk memastikan bahwa tidak berderita dengan burnout atau pikiran capek? Kalau saya jadi gini, yang pasti kita punya mimpi, punya keinginan. Ya, apa keinginanmu kan gitu? Apa keinginanmu? Itu mimpi itu bisa kau dapatkan itu tergantung dari usahamu sendiri. Ya, kalau kamu hanya berangan-angan, hanya mimpi, judge thinking, tidak ada mulai mencoba, itu hanya akan ada di kepala. Yes. Ya, jadi untuk saya tetap semangat. Ya, lebih baik lelah untuk membangun mimpi sendiri daripada karena membangun mimpi orang lain. Artinya semua tergantung kita. Ya, bagaimana kita mengolah pikiran, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berusaha. Ya, yang penting berdoa. Jadi dengan doa kita dapat ketenangan. Yes. Dari situ Tuhan akan memberikan jalan. Yes. Ya. Betul. Jadi kamu pikir itu penting untuk mengejar impianmu dalam hidup? Ya. Oke. Sebagai pemilik bisnis, apa yang kamu menemukan paling sulit tentang mengelola perusahaan ini? Yang paling sulit adalah tentunya karena karyawan tidak terlalu banyak. Saat ini yang sulit adalah kita harus berkembang. Jadi yang saya pikirkan bagaimana perusahaan ini 1 tahun ke depan, Yes. apakah hanya seperti ini atau ada pertumbuhan, itu yang fokus saya. Jadi
bagaimana 2 tahun lagi, bagaimana 3 tahun lagi, apakah hanya sampai tahun depan? Itu yang menjadi sesuatu pertanyaan dalam diri saya. Yes. Dari situ akan banyak ide-ide yang harus saya lakukan. Apa yang kamu berharap untuk mencapai 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan tentunya ini harus berkembang. Jadi kebetulan saya sudah tambah lahan. Jadi saya mau buka factory lebih besar. Yes. Ya, dengan produk-produk bermacam jenis, ya sejenis beton konkrit. Jadi saya mau scale up usaha ini. Jadi biar lebih banyak memperkerjakan banyak orang juga. Oke, terima kasih banyak untuk Ya. semua itu. Sekarang aku akan menuju ke sekitar tempat ini. Dan semoga itu bisa bertemu dengan beberapa karyawan di sini Ya. dan mendengar sedikit tentang cerita pengalaman di sini. So, thank you. Siap. Halo, kembali lagi. Aku di sini dengan beberapa karyawan yang bekerja untuk perusahaan ini. Mereka terutama bertanggung jawab untuk menciptakan proyek dari logam. Siapa nama Anda? Sodik. Sorry. Ya. Yoyo. Ento. Ento. And sudah berapa lama kamu bekerja untuk perusahaan ini? Kalau saya hampir 5 bulan. 5 bulan? Ya. Saya hampir 1 tahun. 2 year. 2 years, yes. And apa yang kamu menemukan apa yang kamu paling nikmati tentang pekerjaan ini? Ya, kalau saya amati dari pencetakan, buat cetakan. Ya, itu. Kamu paling nikmati tentang tempat ini? Ya, saya betah tinggal kerja di sini, menikmati pekerjaan yang saya lakukan. Oke. Kamu? Bekerja sesuai dengan skill Ya. yang ditugaskan oleh bos. Jadi sebelum memulai di sini, apakah kamu punya pekerjaan tertentu? Apa? Sebelum kamu mulai di sini, kamu punya pekerjaan lain? Ada. Ada. Seperti buat pitching plan untuk pengecoran beton. Beton. Ya. Kalau saya belum. Iya. Pernah kerja di perusahaan besar seperti Wika dan Sinar Bali Precast. Dengan beton? Beton juga. Oke. Sekarang beberapa pertanyaan pribadi. Kamu punya keluarga? Punya. Punya. Berapa anak? 2 anak, 1 kuliah, yang 1 SMP. Oke. Iya. Belum. Ya, keluarga. Ini masih bujangan ini. Bujang, Iya. suatu hari nanti kamu berharap untuk mulai keluarga? Iya, iya. 2 anak, 1 sudah kerja, 1 masih kuliah. Berapa umur mereka? 24 sama 20 tahun. Aku berjuang. Kamu ingin menunjukkan beberapa proyek kamu kerja di sini? So, apa yang kamu membangun di sini? Kamu menciptakan apa? Menciptakan. Di sini? Menciptakan. Oh, Buat apa? buat buat tulangan untuk precast. Tulang. Iya. Itu Pak Manto yang tahu. Khusus pembesian fungsinya untuk tulangan sebelum dicor. Oke. Ya. Jadi Konstruksi tulangan. Jadi ini harus pergi di tanah dulu. Sebelum dicor harus ada tulangan konstruksinya dulu. Oke. Bagus. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oke, aku di sini dengan orang selanjutnya. Siapa nama Anda? Dana Dana, senang bertemu denganmu. Berapa umurmu? 35. 35. Wow. Bisakah Anda bercerita tentang Anda menjadi terlibat dengan perusahaan ini? Bisa. Pergi. Bagaimana Anda menjadi terlibat dengan tempat ini? Ya banyak, ada kesulitan, ada ya enak, ya susah, senang, kita harus sama-sama menjalani lah. Ini kan udah tugas kita, lah gitu. Apa yang kamu paling bertanggung jawab di sekitar sini? Operator alat berat, ya kayak kren, karmik, ya semacam inilah. Kayak apa semua dicek-cek apa, terus tali itu dicek semua habis dipakai. Ya. Apakah Anda juga harus menyelesaikan pemeliharaan untuk truk ini? Ya. Ya? Ya. Seberapa sering kamu harus membawa ke bengkel? Atau kamu perbaiki sendiri? Ke bengkel tinggal lihat ini aja kerusakan. Apa yang kita nggak mampu bisa benerin, kita benerin. Kalau tidak mampu bawa ke bengkel. Oke.
And apa yang kamu temukan paling menantang tentang pekerjaanmu? Menantang. Kalau menantang sih di proyek Medan, di Medannya. Ya, yang menantang. Apakah kamu sering kali menerima keluhan dari pelanggan? Sebagian ada, sebagian tidak. Sebagian tidak. Iya. Okay. And ketika kamu bekerja, bagaimana Anda suka menghabiskan hari liburmu? Gimana? Bagaimana Anda suka menghabiskan atau nikmati hari liburmu? Saatnya Sama bekerja? keluarga. Sama keluarga? Iya. Baik. Kamu punya anak? Punya anak, Berapa? punya istri, Punya istri? Iya. Ya, sudah berapa lama kamu menikah dengannya? sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Bisakah Anda bercerita sedikit tentang bagaimana kamu pertama kali bertemu dengan istri? Ya, bisa. Aku selalu berbagi cerita cinta. Iya. Di mana kamu bertemu dengan istrimu? Ya, pertama di tempat kerja. Tempat kerja? Iya. Dan dia selalu mendukungmu sebagai pekerja keras? Ya, Wah, bagus. selalu. Bagus. Terima kasih banyak. Segera kita akan menjelajahi daerah ini dan melihat banyak proyek mereka yang menyelesaikan saat ini. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sesaat ini dia mengarah kami ke daerah di mana mereka menyimpan paling banyak peralatan di sini. Dan dia akan menjelaskan bagaimana digunakan. Ini kan rantas. Rentas? Ya, habis putus satu karena tidak ada roda. Yang di sana roda tidak ada. Jadinya dia bergesekan. Besi sama talinya bergesekan jadi putus. So itu terus mengosok. Ya, Ini mengusap merusak. terus ya. Oke. Merusak. Di mana Anda bisa membeli bahan untuk mengganti ini? Beli di toko spare part tali Tali. sling dia. Oke. And sering kali kamu harus menyiapkan dengan minyak. Ya, Oke. dengan minyak. Ya, dilihat ya, kalau ini kurang minyak dikasih minyak lagi. Oke. Biar licin. Licin. Ya. Ya. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan dengan beroperasi mesin ini? Oh, kalau selama ini belum. Tidak pernah. Jangan sampai. So, apa yang kamu menganggap bagian yang paling penting tentang pekerjaan ini? Paling banyak tentang pekerjaan. Paling penting. Paling penting ya kita harus jaga kondisi ini kendaraan. Benar. Itu paling penting. Kalau ini tidak ada, saya susah. Tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oke. Ya. Apakah semua orang di sini berusaha untuk menjaga keamanan? Ya. So, semua orang melindungi satu sama lain. Ya. Jika mereka menyadari ada daerah berbahaya, Ya. mereka memberi sinyal untuk berhenti atau pergi. Ya. 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 Oke. Kamu mau tunjukkan peralatan lain di sekitar sini? Peralatan lain ada karmik, Kamu operator seringkali- juga. Hah? Operator juga ini. Ya, operator juga. Ya. Kamu bisa mengemudi ini? Bisa? Berapa jumlah kali setiap minggu kamu harus mengisi dengan bensin? Kalau ini 60 liter. 60 liter. Ya. Oke. Kalau sekali loading. Saat ini di Australia kita menghadapi masalah besar di mana bensin sangat mahal. Iya. Bisakah Anda mengucapkan hal sama di sini? Benarnya? Oh, murah. Iya ya, murah. Bensin murah di sini? Murah. Wow. Kadang mahal, kadang murah. Saat ini mahal. Mahal, ya. Ya. Welcome to your self-loading meter proportioning scale. Bisa nyalakan? Di sana di mana mereka tuangkan bensin, ya? Ya, Tuang beton? Beton. yang dia akan diaduk di dalam Ya. itu beton dikeluarkan, kita buatkan seperti talang air, talang beton. Jadi proses precast ini produk-produk ini dari proses pencampuran karmiknya. Berapa jumlah bahan kamu harus bercampur dalam beton? Beton simpelnya perbandingannya 1 semen, 2 pasir, 3 koral, 3 batu pecah split. Kamu bisa memberi demonstrasi? Demonstrasi? Kamu mau angkat? Bumi cek anu cek, sebentar dulu.
kena. Guys. Kucing baru saja lompat dari ban. Cek. Ada kucing. Paketnya gak kena ya, Bang? Nih. Oke, saat ini mereka harus membiarkan mesin memanaskan dulu sebelum mulai beroperasi, jadi kita akan balik lebih nanti. Saya pikir kita siap untuk memaju ke daerah selanjutnya. Jika Anda melihat dengan sangat dekat, kamu akan sadari bahwa Anda kucing anak bersembunyi di bawah truk. Jadi kita akan membantu ibunya dengan menyelamatkannya. Dia sedikit takut bahwa saya pikir bahwa dia percaya kami. Wah, sangat bagus bahwa kita tidak mulai menggunakan mesin sebelum selamatkan anak. Aku tidak pernah mengharapkan untuk lihat ini hari ini. Wah, kamu tidak akan mengalami ini di Australia. Lucu banget, lucu banget. Oh. Yang perlu harus mengatakan tentang keadaan ini. Ya, ini tidak sengaja saat kita memanaskan mesinnya, ternyata ada anak kucing di dalam puntung. Bagaimana pendapatmu? Ya, saya tidak tahu ada kucing di sini. Ya, Saya pikir bahwa Anda harus menyelesaikan pemeriksaan ya. Iya. Bukan? Ya. ya. Kucing. Siap ke Australia, kucing? Thank you, bro. Oke, kita keliling. Sekarang kita mau kemana? Jadi ini alat-alat pendukung, alat kerja, dan ini beberapa produk-produknya untuk drainase di pinggir jalan. Ini sudah proses persiapan pengiriman, dan ini ada ukuran yang kecil-kecil. Kita tumpuk dulu sebelum lahannya siap, jadi kita simpan dulu di sini. Dan ini proses besi-besinya. Be Aku merasa careful ya. sedikit buruk. Ya, hati-hati ya, karena tajam. Makasih. Ya, Apa? Apa? tajam. Tajam. Ya. Tajam. Be careful. Tajam. Tajam, hati-hati. Ini besi-besinya proses. Nah, ini proses pemotongan. Dan kita tahun depan kemungkinan mendapat proyek di dermaga pelabuhan di Nusa Penida. Itu membangun dermaga yang besar. Nah, kita menyiapkan infrastruktur untuk drainase. Wow. Jadi kenapa kita sewa lahan di sana? Nah, itu salah satunya tujuannya nanti lahan itu nanti kita untuk produksi ya, warehouse ya. Jadi perlu tempat yang lebih besar. So, kamu berencana untuk menyimpan Ya. barang, bahan, Menyimpan dan barang. produk lain di sana? Betul. Karena di tempat yang sekarang ini kurang besar. Kurang besar. Ya. Yes. Dan ini cetakan-cetakan. Jadi tempatnya agak berdebu pasti karena di project. Jadi nah, itu sangat menarik, seksi banget. Halo. Halo, senang bertemu. Siapa nama Anda? Gendut. 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 Yuti. Oke. And sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Masih 2 bulan. Oke, 2 bulan. And kamu terlihat bahwa Anda bekerja sangat keras pagi ini. Aku Ya. bisa melihat bahwa Anda berkeringat. Happy. Ya. Apa yang kamu paling nikmati tentang bekerja keras? Yes. Sehat untuk olahraga. Olahraga. Iya. Olahraga. Itu pekerjaan ini menjaga Anda bugar, sehat, Sehat. and kurus. Iya. Ya, bercanda.
Apa yang kamu paling bertanggung jawab di sekitar sini? Ya untuk ini peralatan ini semua ini yang tanggung jawab. Untuk mesin, mixer semua itu. Apakah semua orang bergiliran dengan melakukan peran berbeda? Ya saling merangkul menjaga, saling kerjasama. Yes. Oke, makasih. Kita akan maju. Thank you. Kamu mau menunjukkan daerah selanjutnya. Jadi di sini kamu bisa melihat bahwa mereka menyimpan banyak produk. Apa nama untuk ini? Precast. Ya, precast. Ya, ada seorang pria yang berkendara forklift. Ya, forklift. Nah, ini namanya Revanda. Ya, mau wawancara. Siapa nama Anda? Nama saya Revan. Ivan. Revan. Ya. Oke. And sudah berapa lama kamu bekerja untuk perusahaan ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Kamu terutama berkendara mesin ini? Ya. Ya. And jam berapa kamu mulai pagi ini? Jam 8. Jam 8? Jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Oke. Aku bisa melihat bahwa Anda memakai kaos sepak bola? Bukan e-sport. E-sport. Oke. Kamu mendukung e-sport yang mana? BTR. PDR. Oke. Jam berapa kamu beristirahat? Mungkin sekitar jam 12. Jam 12. Dan itu berlangsung selama Selama 1 jam. 1 jam. Hmm. Dan kamu suka keluar untuk makan siang? Atau tetap di sini? No, saya makan di sini. Oke. Bisakah Anda menawarkan nasihat untuk siapapun yang juga berpikir tentang gabung dalam perusahaan besar di Indonesia atau negara lain? Apa yang mereka bisa mengharapkan saat mulai? Saya kurang begitu paham kayak gitu. Kurang begitu paham apa yang disampaikan. Ketika mereka mulai bekerja dalam perusahaan beton, apa yang mereka harus mengharapkan untuk hadapi setiap hari? Untuk lebih disiplin sih. Yep. Lebih disiplin, lebih tepat waktu. Pencapaian targetnya disesuaikan juga. Selebihnya tinggal atur jadwal dari atasan aja. Bisakah Anda bercerita tentang bagaimana Anda memulai? Pertama yang saya mulai itu mungkin beberapa tahun lalu dari beberapa cetakan, dari beberapa hasil juga ada beberapa hasil yang sedikit dari satu cetakan, mulai dari satu cetakan sampai beberapa tahun ini akhirnya selalu banyak cetakan dan banyak orang yang bergabung dari perusahaan ini. Wow, luar biasa. And kamu merasa bahwa semua orang diperlakukan seperti keluarga di sini? Ya, diperlakukan seperti Itulah hal paling penting ya. Oke. Terima kasih banyak untuk waktumu. Sama-sama. Thank you. Oke, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang harga yang Anda menjual produk ini? Ya, untuk jenis-jenis itu yang kita bicara unit 80 cm itu sekitar 3 juta, 2,5 juta, 2,5 juta rupiah sampai 3 juta. Yang seperti ini 1 jutaan, ukuran unit 40. Ya, selanjutnya yang kecil-kecil seperti ini harganya lah sekitar 500.000. 500.000 berarti sekitar $50 ya. $50, $100 kurang lebih, yang itu $300. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harganya kisaran yang paling murah antara 500.000 sampai 3 juta. Ya, nanti semakin besar semakin mahal. Ya, karena kita harus beli bahan besi, harus kita proses moldingnya untuk ditekuk, dan besi-besi kita tahu semua bahan-bahan mahal, material semua naik seperti itu. Dan apakah kamu juga mengembangkan produk ini ke daerah lain atau hanya di Pulau Bali? Hanya di Pulau Bali. Oke. Jadi fokusnya di Pulau Bali. Di Pulau Bali? Ya, mungkin di daerah lain terlalu ketat kompetisinya, kompetitornya lebih canggih-canggih. Saya memenuhi fokus di Bali aja sementara ini. Wow. Kita ada proyek rencana juga di Dompu buat sama seperti ini, cuma saya memikirkan mungkin dari modal, terus sama SDM, sumber daya manusia, manpower kurang. Jadi kita fokus di sini.
Oke. Ya. Saya akan berkeliling di sekitar mobil. Kamu bisa melihat rincian lebih baik. Diesel atau bensin? Diesel. Diesel. Ya, ini Toyota diesel. Ah, Diesel BJ langsung di sana. 40. Seperti BJ 40 ya. Untuk operasional. sekarang saya akan membuka pintu dan tunjukkan di dalamnya. Agak berantakan. Buka. Wah, Oke, kita berangkat. Kita langsung jus kantor. Aku tidak mampu lanjut melakukan wawancara dengan karyawan di kantor dan toko Beneto karena supir sudah tiba untuk menjemput kami. Tetapi aku sangat bersyukur bahwa Ajik mengizinkan aku peluang untuk berkeliling dan jelajahi perusahaannya, di mana aku bisa berbicara dengan pekerja keras yang menjelaskan kepada aku jenis persyaratan dan tanggung jawab yang terlibat dalam mengelola bisnis besar. terima kasih banyak untuk pilih untuk menonton video ini. Aku sangat bersyukur bahwa Anda mampu menyisihkan waktu dari harimu untuk partisipasi. Dan terima kasih banyak untuk menunjukkan di sekitar perusahaanmu. Ya, sama-sama. Senang bisa membantu. Sebelum aku pergi, ada satu pertanyaan lain. Apakah ada nasihat atau wawasan apapun kamu bisa menawarkan yang punya pikiran mirip seperti you, yang juga merencanakan untuk memulai bisnis besar? Ya, seperti yang tadi saya katakan, berawal dari mimpi. Kalau sudah ada mimpi, mulailah melangkah. Kalau sudah mulai melangkah, belajarlah untuk konsisten, tetap semangat, dan berusaha. Dan yang pasti, jangan lupa berdoa, supaya lebih dimudahkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti. Oke.